terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menitipkan salam hormat untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam disampaikan Mega dalam acara silaturahmi kebangsaan antara pemimpin MPR dengan keluarga Presiden Soekarno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Namun, Muzani enggan mengaitkan aksi kirim-kiriman salam itu sebagai kode terkait dengan wacana bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran, melainkan hanya bentuk silaturahmi. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa, saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang tertuju. Saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau di antara para sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Muzani juga tak menutup kemungkinan Megawati dan Prabowo akan bertemu sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni Dimyati. Sementara dari Jakarta, 3 pasangan calon berebut suara anak abah dalam Pilkada mendatang. Selain informasi tadi, pemirsa kami juga akan hadirkan beberapa informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Gede Satria, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menerima bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno di kediamannya. Pramono Rano meminta masukan JK terkait Pilkada Jakarta. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin malam. Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih dari 1 jam. Usai pertemuan, Yusuf Kala menyebut pertemanannya dengan Pramono sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. JK yakin Pramono bisa lebih baik dari mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok jika terpilih dalam Pilkada 2024 nanti. Dan alhamdulillah tentu itu menjadi hal yang pokok yang dikerjakan, dan insya Allah Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah 20 tahun, jadi saling mengenal bagaimana beliau tentu tidak meledak-meledak kayak Ahok. Keduanya mengaku berbincang hangat terkait kondisi bangsa terkini, khususnya kota Jakarta. Pramono meminta masukan kepada JK terkait pilkada dan nasihat jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta berikutnya. Terutama keberanian untuk memutuskan sesuatu yang memang harus diputuskan. Saya dan Bang Dul berjanji saya akan mempunyai cara yang kurang lebih sama dengan Pak JK, memulai dari bawah, memutuskan sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kami pribadi atau kepentingan kelompok, golongan, dan sebagainya, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang saya juga dapatkan dari Pak JK dengan pengalaman panjang beliau, tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang, harus santun. Lebih lanjut, Pramono menyatakan kedatangannya bukan untuk mencari dukungan dari Yusuf Kala. JK juga mengaku belum memberi dukungan khusus kepada siapapun di Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana memindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan ini dilakukan untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Tadi Nasriwan ketua apa? Tadi bukan yang tadi sambutan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus turun bertemu dengan warga. Sejumlah program pun mereka sampaikan untuk perkembangan Jakarta. Salah satunya dengan pemindahan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pendistribusian masyarakat agar tidak terpusat di satu titik saja di Jakarta penting untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Ya maksud saya yang Pak RK gagas kan begini. Ya saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan itu karena pusat perkantoran kan semua di situ kan ya padahal orang mungkin tinggalnya di selatan ya artinya ini distribusi saja jika memungkinkan. Nantinya pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat Jakarta dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya pastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon independen Dharma Pongrekun mulai turun untuk berdialog dengan warga. Salah satunya ke Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan. Ke Waduk Pluit, Muara Baru, Dharma Pongrekun juga sempat mengobrol dengan warga. Bakal calon independen di Pilgub Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Selain berdialog dengan warga, Dharma Pongrekun juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Pluit. Bersih. Nah, kalau ini bersih, ini menjadi serapan air hujan. Ya pemirsa, para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini kini saling berebut suara pendukung Anies Baswedan. Berbagai strategi dilakukan untuk menarik simpati pendukung setia Anies untuk memenangkan pertarungan politik di ibu kota. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, RK Suswono, dan Darmakun akan bertarung di Pilkada Jakarta 2024 nanti. Ketiga kandidat ini akan beradu strategi untuk menggayat suara masyarakat Jakarta, termasuk basis pemilih yang selama ini setia kepada Anies Baswedan. Sejumlah kandidat pun berupaya menarik suara simpatisan Anies Baswedan. Salah satunya bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono, menuturkan masyarakat yang mendukung Anies tidak perlu khawatir. Sebab apabila memenangkan Pilkada 2024, RK Suswono akan meneruskan gagasan Anies. Paling tidak nanti kebaikan-kebaikan yang Pak Anies sudah lakukan di Jakarta kita akan teruskan. Ya, bukan hanya Pak Anies juga, mungkin Pak Ahok juga. Ya, program-program Pak Ahok yang bagus pun nanti akan kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Selain itu, bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung juga berjanji akan melanjutkan program-program Anies Baswedan seperti Jakarta International Stadium dan Formula E. Sebagaimana diketahui, langkah Anies Baswedan terhenti usai tidak mendapat dukungan partai di Pilkada 2024. Padahal berdasarkan survei Litbang Kompas pada Juni 2024, Anies berada di posisi puncak elektabilitas calon gubernur Jakarta dengan capaian 29,8%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari Pilkada Jakarta kini kita beralih ke Pilkada Banten. Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andra Soni Dimyati. Penunjukan Raffi ini diharapkan bisa membawa kemenangan di Banten. Selebriti Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilkada Banten 2024. Selain Raffi, nantinya tim pemenangan berasal dari partai pendukung hingga tokoh masyarakat.
Dan dalam diskusi-diskusi tersebut salah satunya ada sebuah usulan dan saran untuk menjadikan Saudara Raffi Ahmad sebagai ketua tim pemenangan Pilkada pemilihan gubernur di Provinsi Banten. Dan syukur alhamdulillah beliau bersedia dan beliau siap untuk menjadi ketua tim pemenangan di Pilkada Provinsi Banten. Penunjukan Raffi disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Supidasko Ahmad kepada media Senin 9 September 2024. Penunjukan Sultan Andara ini bukan tanpa alasan. Suami Nagita Slavina ini sangat dikenal oleh masyarakat. Dalam sejumlah kesempatan, Raffi sempat berkampanye untuk rekan-rekannya yang saat ini mencalonkan diri dalam pilkada mendatang. Sosok Raffi Ahmad menjadi penting untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Andra Soni Dimyati di Banten. Lantaran pertarungan di Banten akan cukup alot, mengingat lawan keduanya adalah pasangan Airin Rahmidiani, Adi Sumardi. Pasangan ini memiliki basis pendukung yang kuat di Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon siap bertarung di Pilkada Jakarta. Lalu siapa yang paling unggul selengkapnya? Usai jeda. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.